Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan, NIM 1805 1225. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi Kerja, dan Stres Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan dengan Lingkungan Kerja sebagai Variabel Moderasi. Studi pada Gejayan Innova. Selanjutnya terbelakang di sini objek penelitian saya di Gejayan Innova, yaitu di Jalan Jembatan Merah, Perian Wetan, Yogyakarta. Gejayan Innova ini merupakan perusahaan bengkel yang bengkel jok mobil dan juga servis yang berdiri pada tahun 1990 yang didirikan oleh Bapak Zainal Abidin. Nah, mengapa saya mengambil objek tersebut? Karena saya sangat tertarik yang dimana perusahaan tersebut dalam pemasarannya sudah cukup baik, walaupun dalam situasi persaingan semakin ketat. Akan tetapi perusahaan tersebut juga memiliki kendala dan permasalahan dalam kinerja karyawannya serta kualitas kinerjanya, yang dimana karyawan tersebut yaitu sangat stres dalam pekerjaannya, kurangnya motivasi, kurangnya disiplin kerja, serta kepuasan kerja juga berkurang. Hal tersebut dikatakan oleh pimpinan Gejayan Innova, yaitu Bapak Zainal Abidin. Serta lingkungan kerja juga sangat kurang mendukung, yang dimana saya mengambil lingkungan kerja juga sebagai variabel baru, yang dimana variabel baru ini yaitu variabel moderasi. Mengapa saya mengambil lingkungan kerja sebagai variabel baru? Karena lingkungan kerja merupakan suatu pemecahan masalah, yang dimana untuk mengetahui apakah variabel tersebut dapat melemahkan atau menguatkan gitu dari setiap variabel yang saya bawakan, yaitu stres kerja, motivasi kerja, disiplin kerja, serta kepuasan kerja. Selanjutnya di sini ada data karyawan, yang dimana data karyawan Gejayan Innova yang dari tahun 2017 sampai 2021 sekarang. Pada Gejayan Innova terdapat 4 bagian karyawan, yang dimana ada penjahit, bagian pemasangan, desain, dan servis. Dari tahun 2017, jumlah karyawan pada Gejayan Innova memiliki 110 orang. Tahun 2018 ada 116 orang, 2019 ada 130 orang, 2020 128 orang, dan tahun sekarang 2021 terdapat 122 orang. Nah, dari data tersebut sudah terlihat bahwa dari tahun 2020 kemarin sama 2019 kemarin data tersebut masih tinggi, data karyawan tersebut masih tinggi. Nah, sekarang di tahun 2021 data karyawan tersebut berkurang sangat lumayan banyak, yang dimana hal tersebut diungkapkan oleh pimpinan dari Gejayan Innova bahwa penyebab tersebut mungkin terjadi karena karyawan merasa stres dalam pekerjaannya, yang dimana karena merasa kewalahan dalam pekerjaannya, karena setiap harinya banyaknya customer yang ingin diservis mobilnya gitu kan. Nah, selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana disiplin kerja dapat berpengaruh terhadap kepuasan kerja di Gejayan Innova. Terus bagaimana motivasi kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja di Gejayan Innova. Dan selanjutnya variabel yang ketiga yaitu bagaimana stres kerja dapat berpengaruh terhadap kepuasan kerja di Gejayan Innova. Bagaimana pengaruh lingkungan kerja dalam memoderasi disiplin kerja terhadap kepuasan kerja di Gejayan Innova. Bagaimana pengaruh lingkungan kerja dalam memoderasi motivasi kerja, dan selanjutnya bagaimana pengaruh lingkungan kerja dalam memoderasi stres kerja terhadap kepuasan kerja di Gejayan Innova.
Selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini yaitu untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja, motivasi kerja, dan stres kerja terhadap kepuasan kerja, serta untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja dalam memoderasi disiplin kerja, dalam memoderasi motivasi kerja, serta memoderasi stres kerja terhadap kepuasan kerja di GJN Innova. Adapun manfaat penelitian di sini yaitu manfaat dari teoritisnya, yaitu pada penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta membantu pembaca dalam memahami disiplin kerja, motivasi kerja, stres kerja, dan kepuasan kerja. Selain itu, adapun manfaat praktis, yaitu manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi para karyawannya, yaitu GJN Innova sebagai bahan informasi yang akurat sehingga kinerja dapat optimal dan tercapai sesuai yang diharapkan. Selain itu, pada hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai informasi penting bagi pimpinan GJN Innova dalam menciptakan mutu dan kualitas kinerja karyawan serta menciptakan kepuasan dalam bekerjanya. Selanjutnya, nah di sini ada pun pengertian atau definisi dari kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan suatu perasaan positif individu dalam pekerjaannya, yang dimana hal tersebut adalah hasil dari sebuah evaluasi atau karakteristiknya, yang dimana definisi tersebut diungkapkan oleh Robbins and Judge tahun 2011. Adapun faktor-faktor kepuasan kerja yaitu kepuasan pekerjaan itu sendiri, kepuasan imbalan, promosi jabatan, atasan, serta rekan kerja. Selanjutnya di sini ada definisi disiplin kerja, yang dimana disiplin kerja merupakan sebuah peraturan dan tata tertib yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan secara tegas oleh seseorang atau individu dalam suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan, yang dimana faktor tersebut dikarenakan adanya absensi tenaga kerja, keterlambatan kerja, perputaran tenaga kerja, sering terjadi kesalahan, serta mogok kerja. Selanjutnya di sini ada variabel yang dari X2-nya yaitu motivasi kerja. Definisi kerja motivasi apa? Menurut peneliti sebelumnya yang dikatakan bahwa motivasi merupakan seluruh proses pemberian dorongan terhadap karyawan dengan sukarela tanpa adanya paksaan, yang diungkapkan oleh Kadarisman 2013 dalam Aldi dan Susanti pada tahun 2015. Adapun faktor-faktor di sini terdapat 3 faktor, yang dimana ada kebutuhan prestasi, kebutuhan kekuatan, serta kebutuhan hubungan. Selanjutnya di sini ada variabel dari X3-nya yaitu stres kerja. Definisi stres kerja merupakan suatu tindakan negatif terhadap karyawan yang mengalami tekanan, hambatan, beban, serta peluang yang berlebih dalam suatu pekerjaannya. Hal tersebut diungkapkan oleh Robbins dan Coulter pada tahun 2010 di halaman 16. Adapun faktor-faktor tersebut dari stres kerja yaitu seperti yang pertama, adanya beban kerja, posisi pekerjaan, hubungan di tempat kerja kurang baik, serta pengembangan karirnya kurang mendukung. Selanjutnya di sini ada lingkungan kerja yaitu sebagai variabel moderasi. Menurut Umi Farida dan Sri Hartono pada tahun 2015 dikatakan bahwa lingkungan kerja merupakan suatu keadaan yang dimana memiliki tempat kerja yang baik meliputi lingkungan kerja fisik dan non fisik yang dapat memberikan kesan menyenangkan, aman, damai, betah di tempat kerja, dan lain sebagainya. Adapun faktor dari lingkungan kerja tersebut yaitu yang pertama, adanya pengawasan, suasana kerja mendukung dan nyaman. Yang ketiga, sistem pemberian imbalan, perlakuan yang baik dari atasan maupun rekan kerja. Terus selanjutnya ada yang poin kelima, itu ada keamanan, hubungan antar individu, keadilan, dan objektif. Dan di sini ada kerangka pikir pada penelitian skripsi saya yaitu disiplin kerja menuju kepada kepuasan kerja, yaitu kepuasan kerja sebagai variabel dependen, dan disiplin kerja, motivasi kerja, dan stres kerja itu
sebagai variabel independen. Dan lingkungan kerja tersendiri yaitu variabel baru, yang dimana variabel baru tersebut adalah variabel moderasi, yang dimana untuk pemecahan dalam masalah penelitian tersebut. Apakah variabel lingkungan kerja ini dapat menguatkan atau melemahkan, yang dimana lingkungan kerja ini memoderasi disiplin kerja terhadap kepuasan kerja. Lingkungan kerja juga memoderasi motivasi kerja terhadap kepuasan kerja, serta lingkungan kerja juga memoderasi stres kerja terhadap kepuasan kerja. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Dalam pendekatan penelitian saya yaitu menggunakan kualitatif, jenis penelitian juga menggunakan kuantitatif, yang dimana akan mengolah data menggunakan data SPSS. Populasi dan sampel pada penelitian ini terdapat 122 orang populasi pada perusahaan Gejani Innova ini, dengan metode dan sampel yang saya gunakan yaitu dengan metode sampling jenuh, yang dimana seluruh populasi digunakan sebagai sampel, yaitu terdapat 122 orang. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer atau angket, bahwa angket tersebut kuesioner akan dikirim langsung ke responden, memilih hanya satu jawaban yang tersedia untuk responden dan menilai jawaban yang paling sesuai dengan responden. Adapun sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Mohon maaf juga apabila salah dikata, dan terima kasih yang sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.